Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini kita dengan podcast PPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setia Pernatan. Saya di sini sebagai host. Kita sudah kedatangan dua tamu nih. Yang satu Mas Ami, yang dua Mas Abi. Gue biar lebih akrab bisa kenalan sendiri Mas Ami dan Mas Atif. Terima kasih Mas Nathan. Terima kasih telah diundang di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Ami Sejati dengan NIM 20601244097. Yuk, monggo Mas Atif. Mas Atif yuk. Mas Nathan telah diundang di sini. Perkenalkan, nama saya Atif Nur Fajar Rajani dengan NIM 20601244112. Ya. Yuk langsung saja pada podcast sore hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif dan moral masa remaja. Langsung saja, kalau sudah menyinggung tema tersebut, apa sih perkembangan moral itu, Mas Ami? Oh ya, baik Mas Nathan. Perkembangan moral merupakan perkembangan pikiran, Mas, perasaan dan perilaku yang terjadi pada anak sesuai dengan aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Begitu Mas Nathan. Oh, berarti itu perkembangan moral itu intinya itu seperti perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak melanggar aturan di masyarakat ya, Mas Ami? Ya, Mas, yang sesuai dengan aturan-aturan di masyarakat. Kita sebagai calon tenaga pendidik berarti ya harus bisa mencetak generasi-generasi yang sesuai moralnya dan sebenarnya istilahnya baguslah anaknya ya, Mas Ami. Ya, Mas, kita harus mendidik peserta didik itu secara positif, Mas. Berarti itu caranya itu salah satunya dengan apa ya, Mas Ami? Ya, salah satunya dengan pendidik harus dapat menerima secara positif peserta didik itu baik dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Mas. Karena setiap peserta didik kan berbeda ya, Mas. Ada kurangnya dan ada lebihnya. Jadi kita sebagai pendidik itu ya harus menerima peserta didik itu secara positif, Mas. Oh ya, benar. Saya setuju dengan jawaban Mas Ami. Nah itu berarti caranya itu pendidikan karakter ya, Mas Ami? Gimana, Mas? Caranya dengan pendidikan karakter ya? Ya. Nah itu pengertiannya itu pendidikan karakter itu gimana Mas Ami definisinya? Pendidikan karakter itu pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang, Mas, melalui pendidikan budi pekerti. Yang hasilnya itu bisa terlihat dalam tindakan nyata seseorang, Mas. Contohnya seperti ya tingkah laku seseorang, Mas. Oh, berarti intinya karakter kita atau kebiasaan kita, tingkah laku kita dididik ya, Mas, biar sesuai ya moralnya ya. Sesuai yang ya ajaran positif itu, Mas. Siap Mas Ami, terima kasih. Berarti karena perkembangan moral dan karakteristik ya, untuk yang perkembangan karakteristik masa remaja itu bagaimana ya sepertinya ya definisinya ya? Satif. Baik, terima kasih Mas Nathan atas kesempatannya. Jadi perkembangan kognitif pada masa remaja sendiri itu membahas tentang perkembangan remaja dalam proses mereka berpikir atau proses mengetahui sesuatu. Jadi untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui perkembangan kognitif pada masa remaja tersebut, kita itu sendiri harus perlu mengetahui faktor-faktornya. Kemudian ada juga pada masa remaja itu mengenai perkembangan bahasa. Jadi mereka itu harus kita kontrol mengenai perkembangan bahasa yang merupakan khas suatu manusia yang paling kompleks dan mengembangkan. Kemudian pun itu yang merupakan kompleks, namun pada umumnya perkembangan bahasa itu pada setiap individu memiliki perbedaan sendiri atau kekhasan sendiri. Mulai dari masa anak-anak menuju masa remaja itu
prosesnya sendiri-sendiri, jadi tidak semua sama. Oh ya, berarti pasti ada. bertahap gitu ya Mas. Benar, Iya, benar sekali berarti Mas. masih ada tiap proses ada tahapannya ya, Mas. Benar sekali Mas Nathan. Nah, itu kan tadi berbicara perkembangan itu ya bahasa ya Mas Atif. Nah, itu sebenarnya itu pengertian perkembangan bahasa itu apa aja ya Mas Atif? Baik, akan saya jelaskan mengenai pengertian perkembangan bahasa ya Mas Nathan. Bahasa sendiri merupakan bunyi yang diucapkan manusia kan. Kemudian sesuai dengan fungsinya itu sendiri, bahasa merupakan alat komunikasi pada setiap manusia sendiri dalam pergaulannya atau hubungannya dengan masyarakat. Kemudian karena itu penggunaan bahasa menjadi sesuatu yang aktif jika setiap individu ini dalam hubungan sosial. Berarti itu berpengaruh dan penting soalnya nanti menyangkut ke interaksi sosial ya Mas. Ya, benar sekali Mas. Berarti itu ada hubungannya dengan yang moral tadi yang disampaikan sama Mas Ami itu. Nah, ini saya agak masih bingung ya Mas, karakteristik perkembangan masa remaja itu gimana ya Mas? Maaf Mas Nathan, apa? Karakteristik perkembangan kognitif masa remaja. Oh, untuk karakteristik sendiri pada remaja itu merupakan bahasa yang telah berkembang dari lingkungannya kan, dan dengan demikian itu mempengaruhi pada kondisi lingkungan mereka. Jadi intinya itu bahasa mempengaruhi bahasa remaja itu terbentuk melalui berbagai kondisi lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, masyarakat, khususnya pergaulan teman, dan lingkungan sekolah sangat pada pola bahasa sendiri yang dimiliki pada masa remaja itu diperkaya melalui masyarakat. Jelasnya itu pada masa remaja dimulai dari ya Mas. Oh iya. Dari keluarga. Ya, dari lapis pertama itu memang keluarga ya Mas. Berarti banyak juga ya Mas faktornya ya yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa ya Mas. Benar sekali Mas Nathan. Saya berdasarkan pengetahuan saya ya Mas, itu perkembangan bahasa itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Misalnya ada umur anak ya Mas. Itu bisa dijelaskan Mas dari umur anak itu akan saya jelaskan mengenai faktor-faktor ya Mas Nathan yang berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Siap, yaitu umur anak itu pada masa remaja mereka mengalami perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa mereka sehingga menuju proses kematangan pada umur mereka, yaitu dengan dibarengi dengan tingkat intelektual atau tingkat berpikir mereka mengenai kecerdasan ya. Benar sekali. Oh ya, berarti semakin kembang nanti kecerdasannya juga ya Mas, nanti bisa berpengaruh pada perkembangan bahasanya ya berarti ya Mas. Tingkat pergaulan mereka kan, jadi dalam mereka bergaul itu memiliki komunikasi yang bisa dibilang cukup baik gitu kan. Seperti itu Mas. Kalau misal status sosial ekonomi keluarga itu berpengaruh ya Mas? Perkembangan bahasa sendiri pada anak itu sepertinya dalam perkembangan bahasa itu sangat berpengaruh ya Mas. Jika keluarga ekonomi yang baik itu akan menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak itu sendiri dengan kita berinteraksi setiap hari dengan anggota keluarga kan. Nah itu akan memicu rangsangan dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi itu berbeda jika kita bandingkan dengan
keluarga yang berstatus sosial yang maaf ya ini Mas, agak kurang mampu gitu lah. Oh iya, ya bisa kita lihat memang agak berbeda itu ya, karena tingkat status sosial itu bisa sangat mempengaruhi ya. Biasanya yang sosialnya status sosial ekonominya tinggi itu biasanya orang-orangnya juga ya pendidikannya juga terdidik, Ya, kognitifnya juga mereka itu kan terasah dan bagus ya Mas. dari Mas Nathan. Ya mungkin tambahin mas, ekonominya mampu ya di les tambahan gitu mas. Ya benar. Anaknya juga tambah berkembang. Ya pasti kalau ekonominya mampu itu orang tuanya juga supportnya kan supportnya tetap maksimal ya. Ya mas. Nanti tergantung, berarti nanti faktor outputnya tergantung anak itu sendiri ya. Ya, Ujungnya kan. Saya akan menambah sedikit Mas. Jadi pada sosial ekonomi itu sendiri kan apa ya namanya, orang tua yang telah terdidik kan biasanya memiliki ekonomi yang apa ya mapan lah intinya. Nah itu biasanya orang tua itu udah menyediakan apa ya namanya, jadi udah ada step-stepnya bagi mereka itu udah. Ya, Nah ada plan gitu loh buat anaknya itu berkembang. ya istilahnya privilege ya Mas. Ada kemudahan-kemudahan sendiri bagi anak kalau yang lahir dalam status sosial ekonomi keluarganya tinggi. Istilahnya bermudah lah untuk menuju ke itu, istilahnya untuk berkembang itu berkembang dari sudut manapun. Ya Mas Ami, setuju Mas Ami? Ya setuju mas. Berarti itu status sosial keluarga memang penting ya untuk perkembangan kognitif itu, terutama remaja karena masa-masa transisi ya. Kalau misal ke kondisi fisik itu sangat berpengaruh juga ya Mas. Dalam perkembangan kognitif pada bahasa itu sendiri kan fisik juga berpengaruh pada kesehatan setiap anak kan Mas. Nah itu jika seseorang ada anak yang maaf ya Mas ini kurang ada cacat lah, terganggu dalam kegiatan sehari-hari, itu kan juga akan berpengaruh terhadap dia dalam proses berkomunikasi kan. Nah seperti bisu atau tuli, kemudian gagap dan organ suara tidak sempurna itu pastinya akan berpengaruh terhadap perkembangan mereka pada apa ya pergaulan atau berkomunikasi. Oh ya, benar. Itu berarti sesuai dengan yang tadi disampaikan Mas Ami ya. Mas Ami kan tadi tentang moral, perkembangan moral lah. Itu perkembangan bahasa kan kalau misal kognitifnya baik nanti ya outputnya juga baik kan, sopan santun ya Mas. Sesuai dengan tadi Mas Ami yang bilang sesuai yang Mas Ami terangkan tentang pendidikan karakter ya Mas Ami. Ya kaitan mas. Nah, berarti itu selanjutnya itu karakteristik perkembangan moral itu pasti berkaitan dengan karakteristik kognitif yang dari Mas Atif tadi ya. Itu karakteristik, saya mau tanya untuk itu loh. Karakteristik perkembangan moral remaja itu gimana ya Mas Ami? Karakteristik perkembangan moral pada remaja itu yang pertama mampu mulai berpikir mas. Oh berarti Jadi pikirannya itu masih nggak jelas gitu ya Mas? ya Ngahalu gitu ya? ya. Berarti itu bahaya ya Mas? Ya bahaya mas. Soalnya semuanya dipikirin sendiri mas. Oh iya benar. Memang masa-masa remaja itu rawan ya Mas? Iya mas. Terus itu psikologisnya itu gimana ya Mas? Menjadi gimana? Ya psikologisnya itu menjadi Lebih apa ya mas? mahal ya? Lebih mahal. Lebih mahal itu gengsian gitu ya Mas? Ya gengsian terus egois kayak gitu mas. Jadi Oh iya. remaja itu kalau pada masa-masa itu pasti ya lebih egois dan gengsinya tinggi kan mas. Iya benar. Kita juga dulu mengalami remaja. Bener. Tapi itu semua emang proses ya toh Mas Atif?
harus dilewati gitu. Namanya juga hidup kan. Ya benar. Terus kalau karakteristik itu biasanya remaja-remaja itu lebih mulai cerdas ya Mas, untuk apa namanya, memecahkan masalah-masalah ya Mas Ami. Ya Mas, remaja itu mampu mulai memecahkan masalah yang bersifat hipotetis Mas. Jadi pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya banyak terikat pada waktu, tempat, dan situasi Mas, tapi juga berpengaruh pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka Mas. Jadi memang selain itu juga apakah benar ya Mas Ami itu apa, kalau perkembangannya karakteristiknya itu juga karakteristik perkembangan moral remaja itu, apakah itu apa jadi lebih sensitif, itu benar nggak Mas Ami? Ya, Rasanya sensitif gitu. sensitif ya, tiap orang mesti sensitif Mas. Ya, namanya Tapi remaja. Gengsi aja tiap hari. Ya berarti remaja itu biasanya pada baperan gitu ya Mas? Ya, baperan Mas. Oh ya, berarti itu memang proses yang wajar. Berarti memang harus dibina dengan baik ya Mas, lewat pendidikan karakter yang disampaikan Mas Ami tadi itu. Ya Mas. Nah, berarti sekarang itu faktor-faktornya itu yang mempengaruhi itu apa aja ya Mas? Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak Mas. Yang pertama itu pasti hubungan harmonis dalam keluarga atau Mas. Setuju nggak? Ya setuju. Hubungan dalam keluarga itu harmonis, pasti moral anak akan berkembang ke arah yang baik. Oh ya Jadi benar. kalau hubungan dalam keluarga aja ya pasti perkembangan moral anak ya Ya benar ya Mas. jadi menyimpang. Mas Atif juga setuju gitu ya Mas? Setuju sekali Mas mengenai faktor-faktor apa namanya perkembangan moral kan. Nah itu kan di dalam apa ya, kan tadi kan yang dibahas di dalam keluarga kan Mas. Nah Ya, saya mau menyinggung di masyarakatnya. Nah itu mengenai tingkah laku manusia itu juga apa ya, bisa terkendali atau dapat mengontrol dirinya jika di masyarakat itu ya namanya ada sanksi-sanksi itu loh Mas. Ya, Ada yang masyarakat itu godaannya besar ya Mas, masyarakat Mas. benar Mas. Makanya dari keluarganya itu harus benar dulu ya Mas, biar masyarakatnya itu kuat gitu loh, istilahnya bisa menangkal yang negatif itu. Benar. Jadi kalau misal biasanya kan apa namanya, murid anak-anak itu kalau di misal keluarganya ada masalah kan biasanya pelampiasannya ke masyarakat ya Mas. Iya Mas. Nah itu gimana ya Mas? Cara kita sebagai calon tenaga pendidik itu menanganinya, kan besok kita pasti ada masalah seperti itu untuk calon peserta didik kita. Nah kita sebagai orang terdekat bisa Mas menjadi pendidik atau pembina untuk anak tersebut untuk memberi pengaruh dan membentuk tingkah laku atau kepribadian anak yang sesuai yang lebih baik Mas. Jadi tidak menyimpang. Ya sesuai dengan perkembangan moral lah Mas. Berarti yang penting di pendidikan karakter terus taat aturan gitu Mas. Jangan sampai merugikan orang lain gitu ya Mas. Berarti terus itu apa perkembangan moralitas dalam pendidikan itu Mas, saya masih agak belum paham itu Mas. Mas Ami gimana Mas? Gimana Mas? Perkembangan moralitas dalam pendidikan, implikasi perkembangan. Implikasinya itu ya dalam bergaul Mas, remaja sudah mulai efektif, Mulai apa? Mas. Jadi remaja mulai memilih teman yang tepat Mas. Pada masa ini berarti remaja mulai sadar Mas, berarti mulai apa, tahu benar tahu salah ya Mas Ami, Mas Atif. Ya. Saya juga mau menambahi Mas jika Oh ya boleh Mas Atif. ya, jadi implikasi pada remaja itu kan mereka juga jika semakin besar kan tentunya juga berhubungan dengan kognitif tadi kan. Nah itu Iya. pastinya setiap anak itu memiliki diri, jadi mereka itu pastinya akan
apa namanya seperti kita sendiri aja ya. Dulu mungkin punya cita-cita tinggi kan. Nah, pada masa remaja itu intinya kita dengan moral itu pengen membahagiakan orang lain juga. Orang tua. Nah, ya benar-benar. Itu implikasinya itu kita punya pengen membahagiakan orang yang kita sayangi dan cintai ya, Mas. Ya, ya Mas. Orang tua contohnya. Lebih peduli lah Mas. Ya benar. Soalnya juga sudah dibesarkan sama orang tua, masa kita nggak ngasih feedback atau tinggal balik yang baik gitu. Ya. Berarti itu bisa juga contoh peduli kita ya, Mas. Hal-hal yang yang menyentuh hati lah. Contohnya orang tua tadi itu, Mas. Ya, iya Mas, benar Mas. Berarti ini kesimpulannya itu untuk yang ini berarti menjadi remaja itu harus mengerti ya Mas, mengerti istilahnya itu nilai-nilai yang tidak melanggar norma masyarakat. Terus kita harus berarti tidak hanya memperoleh dan memahami, tapi kita harus juga mempraktikannya gitu Mas, ke lingkungan yang Mas, kita harus menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, berarti jangan cuma di istilahnya? Jangan cuma di kalau dapat pengetahuan ilmu itu jangan cuma dipendam gitu Mas. Kita ya harus praktik gitu kan Mas. Ya. Praktiknya ya pertama harus dari bawah ya Mas, berarti misal ke yang pertama, yang kedua juga ke masyarakat gitu ya Mas, yang ketiga ke sekolah gitu ya Mas, ya teman-teman kita sekolah itu termasuk masyarakat ya Mas. Ya Mas. Berarti ini perbedaan individu dalam perkembangan nilai. Kita juga harus pandai-pandai kan Mas untuk menyikapi perkembangan individu kita, perkembangan individu calon murid kita nanti yang berbeda-beda kan Mas. Kita harus menguasai kompetensi dengan baik dan matang ya Mas. Ya Mas, benar Mas. Mungkin Mas Atif itu bisa menambahkan sedikit tentang implikasi yang perkembangan bahasa. Baik, terima kasih Mas Nathan. Jadi di sini saya akan berikan kesimpulan lebihnya dalam perkembangan karakteristik kognitif pada masa remaja yang berpengaruh terhadap bahasa setiap individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa itu alat komunikasi setiap manusia yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan pergaulannya di sekolah. Kemudian perkembangan bahasa itu sebenarnya beberapa faktor yang tadi yang sudah dijelaskan, melalui antaranya ini adalah anak, kondisi keluarga, kecerdasan anak, dan yang tadi dibahas yaitu status sosial ekonomi keluarga yang sepertinya berpengaruh cukup besar, kemudian kondisi fisik, ada juga kepribadian atau kemudian jumlah anak atau anggota keluarga itu juga berpengaruh terhadap kita dalam perkembangan bahasa lebih cepat ya Mas. Karena kalau misal kita punya saudara banyak kan interaksinya juga cepat ya Mas. Jadi kemampuan bahasa kita juga terlatih ya Mas. Iya, betul sekali. Semakin sering bicara kan semakin sering terlatih ya. Soalnya bahasa kan harus sering-sering interaksi. Jadi kesimpulannya itu tadi bahwa bahasa memegang peran penting ya Mas. Betul sekali Mas Nathan. Bahasa itu emang kalau misal bayangin aja Mas, kita nggak ada bahasa, kita nggak bisa kayak gini ya Mas, karena nggak ada bahasa. Bahasa itu emang kadang diremehkan ya Mas. Yang di Padang tahu Mas Ami? Ya benar Mas. Bahasa itu apa tuh? Pada remehin. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir kalau nggak ada bahasa kita nggak bisa komunikasi ya. Ya saya juga nggak bisa ngobrol kayak gini Mas. Lucu ya loh kita. Soalnya kita untuk ilmu kan juga butuh bahasa tuh Mas. Bahasa nanti lihat bahasa lihat kata-kata juga bisa di kata-kata nanti kita tuliskan ke
tulisan ke kertas, ya Thomas itu kan juga bahasa itu. Masuk ke bahasa kita dulu bahasa. Jadi emang bahasa itu penting banget ya kesimpulannya ya. Kalau yang tadi pengembangan moralnya itu berarti intinya itu berarti kita itu harus apa namanya Mas Ami harus ya, intinya harus akhlaknya itu baik ya Mas Ami istinya. Kan perkembangan moral gitu. Kalau ada yang misal melenceng kayak contohnya yang melenceng itu apa Mas Ami? Contohnya yang melenceng itu ya berzina kayak gitu ya, melenceng Mas dari moral. Oh iya. Berzina terus apa lagi Mas Ami? Itu lainnya berzina yang remaja-remaja. Paling banyak Ya Mas Atif itu kalau membunuh bisa memberi apa pengalamannya itu Mas Atif. saya akan menambahkan sedikit mengenai apa ya kenakalan remaja mungkin ya mengenai perilaku moral penyimpangan pada remaja itu terlebih lagi di kota Yogyakarta ini kan terkenal sebagai kota pelajar ya Mas. Nah itu banyak yang bukan beropini sih, banyak fakta yang membuktikan bahwa kenakalan remaja di kota pelajar sendiri itu sudah dikatakan cukup rawan ya Mas. Belum lama kasus itu antara sekolah itu biasanya ada geng-geng itu kan. Nah itu Oh iya. mereka seringnya itu apa ya menunjukkan eksistensinya lah. Karena ada remaja itu kan tadi ada disinggung apa ya mereka itu masih sensitif, Nah, gengsi itu masih memiliki sesuai dengan perkembangan moralnya itu mereka masih cukup sensitif terhadap hatinya masih sensitif itu nggak pernah ya tuh. ya Pak pernah itu berpengaruh terhadap apa ya jika mereka memiliki suatu kelompok kan pasti ingin menunjukkan sesuatu kan Mas. Nah itu Kalau misal nggak dibina dengan benar apa kayak yang disampaikan Mas Ami pendidikan karakter yang baik dan benar nanti bisa nyeleweng jadi pembunuhan gitu ya Mas. benar sekali. Rembet nanti bisa ke pembunuhan terus yang lain yang misal lebih apa lebih contoh lainnya yaitu yang kata Mas Ami berzina itu udah banyak. Nanti yang repot kan juga nanti orang tuanya ya Mas. Iya Mas. Kasihan. Ya berarti ini kesimpulannya untuk podcast hari ini sore ini yang berarti yang pertama moralnya itu kita itu perkembangan remaja itu biasanya moralnya ya memang ada yang sensitif perilaku sensitif terus apa namanya gengsian gitu masih egois pikirnya abstrak gitu Mas itu memang penangkalnya itu harus dengan pendidikan karakter ya Mas harus dididik karakternya dengan baik dan benar itu dimulai dari keluarga ya Mas nah itu untuk yang bahasa berarti kita kan bahasa itu sering diremehkan toh Mas Atif nah, tapi ternyata setelah kita telisik lebih jauh itu memang bahasa itu paling penting ya Mas Atif soalnya kita juga diajari bahasa dari yang pertama dari keluarga kita sendiri ya dari bahasa itu perkembangan bahasa juga salah satu bentuk perkembangan kognitif kita kalau apa kecerdasan kita juga intelektual semakin biasanya orang-orang yang intelek itu bahasanya juga bagus ya kan Mas Atif jadi semakin kita sering apa ya berkomunikasi atau ya mempengaruhi tingkat kecerdasan setiap individu itu Mas. Ya, berarti kesimpulannya itu bahasa itu sering diremehkan tapi ternyata sangat penting ya teman-teman ya, bisa sangat berguna karena untuk interaksi kita semua ya toh. Baik ini sepertinya waktunya sudah mulai sore ya sebaiknya kita akhiri podcast hari ini ya terima kasih sebelumnya untuk Mas Atif sebagai tamu dan Mas Ami juga sebagai tamu yang mau bergabung dalam podcast kali ini. Saya sendiri sebagai apabila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan ya Mas Ami dan Mas Atif. Ya, saya terima kasih banyak ini. Kami juga kalau ada salah kata juga mohon dimaafkan. Ya, terima kasih juga Mas Nathan atas undangannya. Jadi kita di sini bisa sharing tentang apa ya tentang remaja itu kan. Ya ini kita sering-sering tambah ilmu bareng ya Mas Atif dan Mas Ami. Baik intinya apa sebelum saya tutup ini apakah sebelum saya end ini sebelumnya apakah ada hal yang mau dimasukkan untuk dari Mas Ami dan Mas Atif?
Saya rasa cukup, Mas Nathan. Saya rasa juga Ya. Mas Nathan, karena Ya, baiklah ini punya tidak ada lagi yang mau disampaikan. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menyimak podcast kami maupun yang menonton di channel itu kami nantinya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sukses selalu ya untuk semuanya dimudahkan dan dilancarkan ya maupun di akhirat. Selamat sore juga untuk Pak Irmawan, terima kasih atas ilmunya yang sudah mengajarkan, sudah diajarkan kepada kami semua. Kami minta maaf juga jika selama perkuliahan mata kuliah BPD Pak Irmawan kami sering tidak taat peraturan atau sering melanggar peraturan dari Pak Irmawan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Irman. Ya, sama-sama.